Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Bapak serta Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu begitu berjalan dengan cepat. Kita tidak terasa ternyata di tahun baru ini, tahun 2023, sudah 1 pekan kita menjalani kehidupan ini. Umur kita bertambah, tetapi jatah hidup kita tentunya makin berkurang. Betul apa betul, Pak? Karena umur manusia itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia ada di kandungan perut ibunya. Jadi pada saat janin ada di perut ibunya, selama kurang lebih 40 hari 40 malam masih dalam kondisi nutfah atau air sperma. Bertambah lagi 40 hari, itu janin, itu calon bayi berumur 80 hari, maka kemudian dari nutfah, dari sperma berubah menjadi alaqah atau darah yang menggumpal. Kemudian bertambah lagi 40 hari lagi atau 120 hari, 3 bulan, maka 4 bulan, maka bayi itu sudah mulai diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah manusia yang dalam kondisi masih dalam perut ibunya sudah diberikan ketentuan-ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti nasibnya, bagaimana umurnya. Jadi umur manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Namun untungnya Allah itu bijaksana, bahwa kita hidup di alam dunia sudah diberikan informasi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umur manusia terbatas. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan tambahnya umur atau bonusnya umur, maka kata Rasul bahwa barang siapa yang cinta kepada silaturahmi, man ahabba ayyab sotaladu, man ahabba ayyab sutolahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Orang yang ingin diberikan luas rizkinya dan panjang umurnya, maka kata Nabi, ya, falyasil rahimah, Bapak Ibu. Jadi dia itu hendaknya suka bersilaturahmi. Nah, kita berjamaah sholat subuh, rajin ke mushola, rajin ke masjid, itu juga bagian daripada silaturahim. Nah, mudah-mudahan silaturahim ini akan membawa hikmah, membuahkan kita menjadi orang yang selain daripada berkah hidupnya dan juga panjang umurnya. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang pada umumnya manusia umurnya bertambah, padahal jatah hidupnya itu makin berkurang, tetapi tidak diiringi dengan bertambahnya ibadah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, baik kaum muslim dan muslimat, tentunya kita ingin memasuki di tahun yang baru ini bukan menjadi orang yang rugi, tetapi menjadi orang yang beruntung. Kan orang itu pasti pengennya untung dan untung, ya Pak ya. Jadi nggak ada orang pengen rugi. Nah, sekarang pengertian beruntung dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Sebagaimana tertulis dalam makalah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Asr. Allah sudah bersumpah, wal asri, demi wasa, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kondisi rugi. Kenapa manusia dikatakan rugi? Karena apa yang dia peroleh, apa yang dia usahakan, ternyata tidak ada yang langgeng, begitu Pak. Satu contoh, kita setiap hari umpamanya bekerja, mencari uang juga bakalan habis. Membuat rumah juga bakalan rusak.
Ya, mendapatkan istri, istri pun tidak langgeng, dia juga akan meninggal dunia. Kemudian kita punya apa sajalah hal-hal yang sifatnya duniawi ya, itu sifatnya tidak langgeng. Jadi manusia itu rugi. Ya, sudah bersusah payah, berusaha semaksimal mungkin, tetapi apa yang diperolehnya itu ternyata tidak selamanya dia miliki. Nah, ayat berikutnya illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, yang tidak rugi itu kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini pondasi utamanya adalah iman. Jadi iman merupakan pondasi awal yang bisa menggerakkan hal-hal yang lain yang positif ya, karena adanya iman. Jadi iman itu seperti halnya setrum itu, Pak. Tanpa ada setrum itu yang namanya lampu tidak akan menyala. Betul apa betul? Ya, jadi tanpa adanya setrum nggak bisa menyala. Begitu juga manusia kalau tidak ada iman, walaupun speaker sudah berkumandang azan, ya namanya imannya kosong, atau mungkin imannya lagi hilang, ya nggak mau ke masjid, nggak mau ke sholat. Jadi, tapi kalau ada iman, hatinya tergerak untuk ingin melakukan kebaikan-kebaikan, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Lah kemudian dilanjutkan ayat ini illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi hakikatnya orang yang tidak merugi dalam hidup ini Bapak Ibu, satu beriman, dan bukan hanya iman, tetapi dilanjutkan dengan implementasi amal. Dia mau beramal. Amal apa saja? Amal kebaikan. Yang namanya amal itu kan perbuatan ya Pak ya. Jadi perbuatan artinya ibadah. Ibadah itu ada dua macam, ada mahdhoh, ada ghairu mahdhoh. Yang mahdhoh itu artinya murni, penyembahan manusia, penyembahan kita kepada Allah, seperti sholat, itu namanya ibadah mahdhoh. Kemudian kita berpuasa juga mahdhoh, karena puasa itu hubungannya cuma kita dengan Allah, tidak urus dengan manusia. Satu contoh, di bulan Ramadan ada orang ngaku-ngaku puasa, kemudian masuk rumah makan dan minum, batal puasanya. Keluar lagi dia ngaku puasa, kan orang nggak tahu kan Pak, yang tahu hanya Allah. Makanya puasa ini adalah ibadah yang tahu hanya kita sama Allah, makanya disebut dengan mahdhoh. Begitu juga sholat. Nah kemudian ada juga amal atau ibadah yang ghairu mahdhoh. Ghairu mahdhoh itu artinya secara bahasa tidak murni. Artinya walaupun bentuknya tidak langsung menyembah kepada Allah, tetapi bentuk ibadah. Ya seperti kita baik dengan tetangga, ada anak yatim, orang miskin, kita punya rezeki, kita santunin, kita sedekah. Bentuknya sosial, bentuknya perbuatan, tetapi dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Nah itulah orang-orang yang tidak merugi. Kemudian jadi yang namanya konsep keberuntungan itu sebenarnya Allah sudah memberikan tuntunan kepada kita. Setelah kita beriman, kita beramal, wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi. Orang tersebut, manusia tersebut saling berwasiat-wasiatan, saling memberikan pesan, saling memberikan mengingat kepada yang lain. Satu contoh, kita datang ke majelis taklim, kita saling mengingatkan. Guru kita memberikan materi agama, artinya kita diingatkan. Mungkin ilmu yang kita kaji sudah pernah kita dengar, tetapi karena manusia itu tempatnya salah, maka kadang-kadang kita lupa. Maka dengan adanya kita hadir di majelis taklim, berarti kita saling mengingatkan. Atau mungkin kita silaturahim, kita duduk bersama, ngeriyung, saling membahas tentang hal-hal agama, saling mengingatkan. Itulah termasuk orang-orang yang tidak akan merugi. Kemudian bukan hanya tentang saling mengingatkan, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Jadi yang dimaksud dengan mengingatkan kebenaran. Tetangga kita, kawan kita mungkin punya perbuatan salah, perlu kita ingatkan.
Walaupun kemudian dengan cara yang baik, bukan tidak menggunakan cara yang menyinggung. Kemudian saling mengingatkan dalam hal kebenaran, dalam hal kesabaran. Nah, itulah Bapak Ibu termasuk konsep agama Islam yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang selalu menjaga imannya, menjaga amal perbuatan baiknya, dan saling mengingatkan. Karena surga ini ya dihuni dengan manusia kita bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Makanya biar kita bareng-bareng masuk surga ya Bapak Ibu, kita saling mengingatkan. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kondisi tahun baru ini 2023, spirit apa, motivasi apa yang perlu kita dengungkan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, Allah masih memberikan penghidupan kepada kita, maka gunakanlah kesempatan ini dengan baik. Tentunya dengan introspeksi diri, muhasabah. Jadi muhasabah itu kita hidup sudah sekian tahun, kita hidup sudah sekian waktu, kira-kira perbuatan kita ini apakah sudah banyak kebaikannya? Kalau banyak kebaikannya alhamdulillah, kalau masih banyak maksiatnya, masih banyak keburukannya, tentunya banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada koreksi. Kayak anak sekolah lah gitu, Pak. Yang namanya anak sekolah pasti setiap hari belajar, maka kemudian ada yang namanya mengoreksi atau evaluasi dari apa yang sudah dikerjakan, hasilnya kira-kira sudah maksimal apa belum. Nah, di sini pentingnya muhasabah, evaluasi diri. Mumpung kita di tahun baru ini, Mas Ri, kita menggelorakan semangat hidup kita untuk mengisi hal-hal yang baik. Nah, dalam persoalan mengisi hal-hal yang baik, dalam persoalan spirit atau memberikan semangat di tahun baru ini, 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita dengan hadisnya Bapak Ibu. Dan hadis ini sudah populer. Hadis ini sudah sering kita dengar di beberapa kajian-kajian. Rasulullah mengatakan ihtanim khomsan qabla khomsin. Jadi gunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Jadi 5 perkara ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, mumpung kita belum terjadi atau menghadapi 5 hal yang lain. Ini yang banyak lalai Bapak Ibu. Jadi makanya hadis ini sebagai barometer, apakah kita sudah termasuk orang yang bisa melakukan yang bisa melaksanakan hadis ini. Ini kebanyakan kita ini kadang-kadang lalai atau mungkin meremehkan begitu Bapak Ibu. Maka dalam kajian ini mari kita lihat kata Rasul, syababaka qabla harumika. Gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Dalam bahasa lain mengatakan sebelum masa atau sebelum datang masa pikunmu. Biasanya orang hidup kalau masih muda itu kan merasa masih kuat gitu ya Pak ya. Masih bebas. Kemudian masih merasa panjang umur, merasa waktunya itu untuk hidup, banyak kesempatan seperti itu. Padahal Masya Allah yang namanya umur itu, kalau kita bicara kematian kita nggak tahu Pak. Yang namanya mati itu kan nggak melihat umur ya Pak ya. Tapi banyak orang menyesal ketika sudah tua ya. Dulu pada saat muda berpoya-poya, pada saat muda nggak mau ngaji, pada saat muda nggak mau belajar, nggak mau berkarya, tapi begitu tua menyesal. Tapi masih mending daripada tidak sama sekali, gitu Pak ya. Jadi ini yang pertama Pak, khususnya untuk yang muda-muda, kata Rasul, jagalah masa mudamu ya, mumpung masih muda, banyak belajar, banyak ibadah, banyak berkarya. Bahkan pemuda yang rajin ibadah, pemuda yang
rajin ke masjid ya Bapak Ibu, itu jaminannya besok ketika di alam kiamat atau di alam mahsyar, mereka ini termasuk bagian kumpulan orang-orang yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya terkena panas matahari, tetapi mereka orang muda-muda yang rajin ibadah ya, dia itu dilindungi oleh Allah. Jalan kemanapun dia itu adem rasanya, nggak panas. Nah itu orang-orang muda yang rajin ibadah Bapak Ibu. Jadi mumpung belum datang masa tua kita, maka gunakanlah masa muda kita yang sebaik-baiknya. Jangan kata pemuda yang ada di jalanan, pemuda yang mungkin tidak mawas diri bahwa mumpung muda, waktu kita untuk poya-poya. Ya, terus kalau bisa kaya raya, mati masuk surga. Ya, surganya siapa? Surga ini kan harus ada syaratnya. Surga itu ada kuncinya. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah sudah mengingatkan dalam kalimat wasihataka qabla sakomika, Pak. Jadi gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, begitu. Orang biasanya kalau sudah sakit, ya dia menyesal, ya Allah, kenapa kemarin pada saat kita masih sehat kita nggak rajin ke masjid? Kenapa pada waktu kita masih sehat, kenapa kita tidak rajin untuk bekerja, untuk beramal dengan baik? Kenapa kita tidak mau belajar? Begitu jatuh sakit, cuman adanya hanya beristighfar dan beristighfar, bertaubat dan bertaubat, menyesal dan sebagainya. Nah, mumpung kita masih diberikan sehat, kita syukuri. Karena hakikat mensyukuri sehat itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah gitu ya Pak ya. Badan sehat alhamdulillah, duitnya banyak alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah bolak-balik, sholat kagak mau. Itu namanya syukurnya pencopet gitu Pak. Pencopet itu kan begini Pak, pencopet di pasar nih, ya dia mau nyopet. Nah begitu ketahuan, kejar-kejar orang, ya begitu ngumpet di kolong jembatan, nggak ketangkep, dia bilang alhamdulillah. Pencopet aja bisa bersyukur pakai alhamdulillah. Iya, lah kalau kita cuman pakai alhamdulillah, namanya syukurnya kelas pencopet. Jadi artinya bahwa itu bukan syukur yang sesungguhnya. Jadi syukur yang sesungguhnya adalah ketika kita diberikan kesehatan, gunakanlah badan kita yang sehat ini untuk yang baik-baik ya. Entah itu ibadah yang mahdhoh, yang ghairu mahdhoh, ya namanya mensyukuri hakikat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah wahinaka qabla fakrika. Gunakanlah kesempatan pada saat kamu kaya, kata Allah, kata Rasul ya. Jadi pada saat kita kaya, ini kadang-kadang orang kaya itu lupa juga Pak. Jadi karena sayang dengan hartanya, sudah waktunya wajib mendaftar ibadah haji ya, nggak mau daftar. Harta kita ini kita tumpuk, kan besok kita punya keturunan, punya anak. Ngapain buat haji? Haji mahnya nanti aja kalau udah tua gitu ya. Nah, niat itu tidak dipasang. Kemudian kita kan nggak tahu Bapak Ibu ya, siapa orang ngerti atau tahu bahwa akan terjadi COVID-19, akan terjadi musibah. Betul apa betul Pak? Ya. Jadi dalam kondisi COVID, perusahaan banyak yang bangkrut, perusahaan banyak yang goncang, oleng dan sebagainya, kan kita nggak tahu ya. Nah oleh karena itu pada saat kita Allah kasih rezeki, Allah berikan rezeki banyak, Allah berikan kaya kepada kita, gunakanlah kekayaan kita untuk sebaik-baiknya. Karena harta itu amanat, harta itu titipan ya Pak ya. Ya kita sudah pada ngerti semua saya kira. Saya di sini hanya mengingatkan bersama-sama bahwa orang mati itu ternyata tidak bawa apa-apa, cuman hanya membawa selembar kain kafan. Betul apa betul Pak? Jadi hakikatnya harta yang akan ketemu kita di alam barzah, ketemu kita besok di alam akhirat, ya harta
yang kita gunakan amal. Entah itu nyumbang masjid, pembangunan masjid butuh apa nih? Karpetnya rusak, kita belikan. Selama karpet itu dipakai untuk orang ibadah, untuk orang sholat, itu jadi amal jariah. Ada anak yatim di kanan kiri kita santunin. Ya, ada janda-janda tua kita santunin, janda muda aja gitu ya Pak. Iya, ada janda tua kita santunin. Ya, kalau muda takutnya jadi fitnah ya Pak. Iya, jadi kita santunin, itu ibadah juga kan gitu ya. Ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya harta gitu ya Pak. Mumpung kita dikasih rezeki banyak. Nah, kalau sudah jatuh fakir, sudah jatuh miskin, ya yang ada cuman penyesalan. Ada Pak di kampung kita, ya dulu pada waktu masih muda, ya harta banyak, sawahnya lebar, orang tani gitu Pak, ya terus pepanenannya banyak gitu. Aslinya dia sudah bisa haji gitu Pak, tapi tidak mau daftar haji. Giliran usianya sudah 60, jatuh miskin ya. Jatuh miskin sampai meninggal dunia, nggak bisa haji. Nah, ini kan termasuk utang Pak. Karena pada saat kaya ini Allah sudah kasih kesempatan, dia nggak ambil kesempatan Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana kalau begini begitu. Nah jadi mumpung kaya umpamanya ya, jadi bareng-bareng mari kita sama-sama, jika Allah menitipkan harta kepada kita, gunakanlah harta kita yang sebaik-baiknya sebelum jatuh miskin, jatuh fakir. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Rasulullah berpesan ya adalah wa faraghoka qabla suhlika. Jadi gunakanlah waktu luangmu, waktu kosongmu ya sebelum datang waktu sibukmu, kata Rasul. Jadi kita ini banyaknya kadang-kadang suka nunda-nunda waktu ya Pak. Ya dari mulai kita menjadi seorang pelajar lah, anak pelajar, anak siswa, dikasih tugas sama gurunya ditunda-tunda. Giliran mau berangkat sekolah, ya kedebak-kedebuk, bingung begitu ya. Pentingnya disiplin begitu Bapak Ibu. Ada lagi ya, jadi kita masih banyak waktu kosong, kita lagi kuliah karena nunda-nunda waktu ya. Di akhir daripada perkuliahan harus bikin tugas, entah itu skripsi, ya tesis, disertasi dan sebagainya. Karena kita nunda-nunda, akhirnya ya perkuliahan kita jadi panjang, bayar terus gitu ya. Atau mungkin dalam contoh keseharian kita, ya yang namanya nunda-nunda waktu memang perbuatan yang harus kita tinggalkan, dan itu memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada waktu luang, gunakan kita sebaik-baiknya. Kalau nggak ada aktivitas apa, paling tidak kita zikirlah, zikir, baca Quran, baca sholawat. Insya Allah orang yang banyak baca zikir, entah sholawat, istighfar, rezekinya mudah Pak. Insya Allah. Yang penting kita yakin ya. Karena sholawat ini Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat apa saja itu ya bisa menjadi asbab kita ini hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sholawat ini bagian daripada istighfar. Jadi ternyata memohon ampunan kepada Allah bukan hanya melalui istighfar, astagfirullahaladzim, tetapi bacaan sholawat itu juga termasuk punya faedah. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pesan Nabi adalah wahayataka qabla mautika. Nah, ini yang global ya Pak ya. Gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya, manfaatkan waktu kita selama kita masih hidup. Wahayataka qabla mautika, sebelum kita ya datang kematian atau sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan Pak bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang nasibnya dimasukkan ke nerakanya Allah Pak. Mereka menjerit, mereka menyesal gitu Pak. Ya Allah, sekarang aku di neraka, neraka panas, neraka enggak enak. Karena hidup di akhirat itu juga seperti di dunia Pak, ada kelas-kelasnya. Ada orang hidup enak,
karena mungkin ekonominya sejahtera, segalanya serba bagus, serba enak. Tetapi ada juga orang yang hidupnya itu sengsara. Ya, ekonominya minus, makan saja Senin Kemis, hidup di kolong jembatan, gak punya rumah. Tetapi kalau hidup di dunia, sejahtera dan tidak sejahteranya, kalau kita mau kerja keras atau tidak kerja keras. Tetapi kalau bekal hidup di akhirat, bahagia atau tidaknya, ya dunia maslahatul akhirah, bahwa dunia ini merupakan tempat bercocok tanamnya akhirat, Pak. Siapa banyak menanam amal-amal kebaikan di dunia, maka dia akan memetik yang namanya pahala, memetik kebahagiaan di akhirat. Nah, diceritakan orang-orang yang ada di neraka itu pada nangis, Pak. Mereka menyesal, ya Allah, kalau aku tahu begini dulu ketika aku di dunia, saya banyakin sholat, banyak jamaah, banyak amal, banyak ngaji, ya. Begitu banyak harta saya tidak saya gunakan buat sedekah, itu hanya sia-sia. Ternyata di sana sangat-sangat bermanfaat, masya Allah, Pak. Mereka ingin diberi kesempatan oleh Allah hanya sekejap saja, sekitar hanya berapa menit saja, untuk dikembalikan di alam dunia, untuk hidup kembali, untuk ingin beramal agar dia di alam akhiratnya itu enak. Tetapi kata Allah melalui malaikat, tidak bisa. Kamu sudah kembali, kamu sudah pulang ke alam baka, kamu sudah kembali kepada alam terakhir. Kesempatan kamu, kesempatan kalian hidup di dunia udah habis. Jadi kalau kalian di sini menyesal, ya itu sudah nasib kamu. Jadi mumpung kita masih hidup, Bapak Ibu, mari kita gunakan hidup kita yang sebaik-baiknya. Jadi banyak cerita bahwa banyak ulama yang diberikan mimpi, Pak. Ternyata hidup di alam akhirat, hidup di alam barzah, ternyata yang bermanfaat hanyalah ibadah dan ibadah, amal dan amal. Ya, kalau kita ingat seperti ini, bukan berarti kita lemah kemudian untuk kerja, Pak. Artinya kan kita ingat mati pada saat kita memang menyendiri beribadah agar khusyuk, agar menjadi motivasi pada kita. Tetapi pada saat kita kerja, ya jangan ingat mati. Nanti kan lemes kan gitu ya, Pak ya. Ingat mati tapi buat motivasi maksudnya. Kan siapapun, Pak ya, kalau bicara kematian siapapun, artinya kita semua sebagai orang yang beriman, Pak. Kalau kita sudah iman, amalnya sudah banyak, itu kata Allah tidak akan takut mati, Pak. Jadi innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia mau istiqomah beribadah, sudah beriman kepada Allah, kemudian dia ibadahnya sudah sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan hati, perasaan kita semua, Pak, ya, summastaqamu, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Pada saat malaikat datang, ya, bertamu untuk mengambil nyawa kita semua, itu kalau orang yang sudah kuat imannya, sudah rajin ibadahnya, ya, banyak amalnya, ya, maka la takhafu wa la tahzanu. Tidak ada rasa sakit, maksudnya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir, karena pondasinya sudah kuat, Pak. Kenapa orang kadang-kadang takut mati, ya? Karena ya itu amalnya, sholatnya masih dakling, pendak eling begitu ya, Pak. Sholatnya masih kadang sholat kadang enggak, imannya masih lemah, ya, ilmunya juga mungkin masih kosong, maka dia takut untuk menghadapi kematian. Tapi bukan berarti kemudian kita ini seperti itu ingin cepet-cepet dikasih kematian. Mungkin bukan makomnya, Pak. Kalau makomnya wali, pengen cepet-cepet mati, pengen cepet-cepet ketemu sama Allah, sang kekasihnya. Lah kalau makom kita masih makom orang awam, kita masih butuh minta kepada Allah dikasih panjang umur untuk supaya kita bisa nabung amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya.